Baik. bisa. Santai saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salam. puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala eee pada hari ini, tepatnya tanggal 11 hari Kamis, Juni 2020, kita ada, kelas sharing, untuk, topik statistik pendidikan dari Bapak Dr. Bu Hera MPD, dosen statistik dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sebagaimana yang kemarin saya sudah jelaskan kepada beberapa peserta bahwa semoga insyaallah bisa nanti lebih aktif lagi untuk mengurangi aktivitas bising dan lain sebagainya. Bisa nanti peserta memberikan pertanyaan di laman komen. Ada laman komen seperti Zoom. Di bawahnya ada chat di situ, silakan diutarakan pertanyaannya supaya lebih tertib, supaya tidak ada tidak ada suara bising antara satu dan lainnya, atau ada sound dan lain sebagainya. Berikutnya mengingatkan kepada seluruh peserta yang baru masuk untuk kiranya dimutkan mic-nya supaya dan perangkatnya ketika misalkan melakukan koneksi dengan menggunakan laptop, mohon perangkat device-nya, HP-nya sedikit dijauhkan karena biasa suara storing. Ketika ada HP-nya juga di dekat laptopnya atau perangkatnya, biasa suara bergema, storing dan sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Dr. Bu Hera MPD untuk menyajikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Anda. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada host Andi Asriban, diberi kesempatan kepada saya untuk share ilmu, share pengetahuan pada teman-teman. Walaupun sebenarnya kita pahami bahwa materi ini sejak di S1, S2 bahkan di S3 itu digunakan, bukan dipakai. Jadi pada kesempatan ini saya akan share pengetahuan terkait dengan statistik pendidikan, dan tentu tidak menutup kemungkinan bapak-bapak dan ibu-ibu juga ada hal-hal nanti yang akan dipertanyakan, atau ada hal-hal yang akan di-share juga, pengetahuannya akan di-share juga. Tentu kita akan sama-sama untuk saling melengkapi. Baik, kita ketahui bahwa statistik pendidikan ini khususnya pada program studi pendidikan itu S1 itu ini mata kuliah ini ada. Karena mata kuliah ini dipandang mendukung untuk riset, untuk penelitian, khususnya penelitian yang sifatnya kuantitatif. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di mata kuliah ini ataukah di materi ini ada bagian-bagian penting yang sifatnya sederhana yang ingin saya jelaskan. Pertama, ada beberapa materi yang sifatnya sering digunakan di dalam riset, khususnya pada bagian penyajian hasil penelitian. Yang pertama ada daftar distribusi frekuensi. Jadi kita ketahui bahwa ketika data itu sudah dikumpulkan, tentu berikutnya adalah kita akan mengklasifikasi data itu, kemudian selanjutnya kita akan deskripsikan.
sebelum saya terlalu jauh, ada definisi yang akan saya gunakan khususnya. Ada definisi yang saya gunakan itu untuk membatasi kajian pada hari ini, yaitu tentang definisi definisi statistika. Jadi definisi yang kami gunakan, yang saya gunakan khusus materi ini, khusus kajian ini, yaitu ilmu untuk mengumpulkan. Jadi mengumpulkan, kemudian menata, kemudian menyajikan, kemudian selanjutnya menganalisis dan menginterpretasi. Jadi ini definisi yang saya gunakan ini untuk membatasi kajian pada kesempatan hari ini. Jadi mengumpulkan, kita ketahui bahwa beberapa ilmu yang terkait dengan mengumpulkan itu biasanya terkait dengan instrumen, kemudian terkait dengan sampel dan seterusnya. Nah, setelah data itu terkumpul, tentu langkah berikutnya adalah kita akan menata data itu. Nah, tentunya data yang akan kita tata adalah data yang sifatnya memenuhi kriteria, biasanya kriteria valid dan kriteria yang reliable. Jadi data itu harus memenuhi kriteria itu. Nah, kemudian setelah kita dan pada tahap menata, tidak menutup kemungkinan ada data-data yang tidak kita gunakan. Ya, data yang kita gunakan. Biasanya kita buang atau kita sortir, kita ambil data yang betul-betul merupakan representasi dari seluruh data. Jadi terkadang memang ketika kita melakukan penelitian, biasa kita ragu dengan beberapa data yang terkumpul. Nah, di situ ketika mengumpulkan data itu, tidak menutup kemungkinan ada data yang sifatnya bukan representasi. Jadi kalau bukan representasi itu sebaiknya tidak dilanjutkan untuk disajikan, apalagi masuk dalam kegiatan analisis. Nah, menyajikan data itu kan tentu disesuaikan dengan kebutuhan si pembaca. Jadi menyajikan data sebaiknya itu berpihak juga kepada si pembaca, karena jangan sampai kita menyajikan data itu justru membuat orang tambah bingung. Tambah bingung. Jadi menyajikan data harus sifatnya yang bisa mudah dipahami, bisa mudah dimengerti dan seterusnya. Nah, berikutnya setelah kita pastikan kita menyajikan, kita menganalisis data itu. Nah, biasanya dalam kegiatan analisis ini, nah khususnya data-data kuantitatif, tidak terlepas dari yang namanya statistik atau fungsi-fungsi statistik. Nah, ketika kita melibatkan beberapa fungsi-fungsi statistik, tentu kita dalam operasionalnya atau dalam menjalankannya itu biasa kita menggunakan alat bantu untuk menganalisis. Misalnya menggunakan aplikasi Excel di komputer. Kemudian biasa juga kita menggunakan aplikasi software, misalnya ada SPSS, ada Minitab, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi-aplikasi itu menjadi alat bantu yang digunakan itu untuk meminimalkan meminimalkan beberapa kesalahan-kesalahan yang bisa memungkinkan terjadi ketika kita akan menganalisis. Jadi fungsinya itu aplikasi itu bisa membantu peneliti dalam menganalisis, membantu peneliti dalam meminimalkan beberapa kesalahan. Nah, berikutnya hasil daripada itu, hasil analisis itu ya tentu dibutuhkan ilmu atau pengetahuan dari si peneliti dalam hal ini menginterpretasi. Jadi menginterpretasi data yang sudah dianalisis. Nah, tentu dari interpretasi ini
itu harus ada rujukan. Jadi bukan diinterpretasi asal-asalan. Artinya interpretasi ini ada standar yang digunakan. Ada pedoman-pedoman yang biasa digunakan di dalam menginterpretasi. Nah, biasanya cara menginterpretasi teori-teori tentang menginterpretasi data-data itu kan sudah jelas dan sudah memenuhi kaidah ilmiah. Jadi ini memang perlu dilakukan. Jadi inilah yang definisi yang kami gunakan di dalam kajian ini. Jadi mengumpulkan, kemudian menata, kemudian menjanjikan, menganalisis dan menginterpretasi. Kemudian berikutnya, nah, saya kembali ke dalam kegiatan mengumpulkan, mengumpulkan dan menata. Nah, terkait dengan ilmu tentang menata, nah ini yang biasanya disebutkan istilah dengan menggunakan distribusi frekuensi. Nah, untuk menjanjikannya distribusi frekuensi. Nah, kalau distribusi frekuensi ada yang sifatnya sederhana, yang terdiri dari 2 kolom dan seterusnya. Ini kalau dia sifatnya manual. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak perlu mengajari bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang jelasnya beberapa catatan yang perlu kita pahami di dalam menyajikan tabel distribusi. Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang di dalam menyajikan. Jadi kalau saya biasa gunakan tabel itu paling sedikit 3 dan paling banyak 15. Jadi jangan juga kita menunjukkan hasil penelitian kita itu tabelnya itu sampai lebih dari 1 halaman. Itu saya selama pengalaman ini tidak pernah menyajikan data di atas 15. Kalau misalnya data itu di bawah 3, itu biasanya saya tidak buatkan dalam bentuk tabel, tapi langsung saya narasikan. Jadi kalau ada data di bawah yang 3, berarti hanya 2 baris misalnya, itu saya biasa lakukan, saya narasikan saja. Saya narasikan saja supaya itu lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Nah, beberapa statistik, ukuran-ukuran statistik yang biasa digunakan di dalam kajian ini, kajian statistik pendidikan, diantaranya adalah ukuran pemusatan dan ukuran data. Jadi kita ketahui bahwa beberapa ukuran statistik yang biasa digunakan, misalnya ada rata-rata, ada mean, kemudian ada modus, kemudian ada rata median modus, kemudian begitu juga kalau ukuran letak. Nah, ukuran letak ada persentil, ada desil, ada persentil. Nah, ukuran-ukuran ini digunakan berdasarkan fungsinya. Misalnya terkait dengan hasil belajar. Nah, kita ingin mengetahui tentang rata-ratanya. Berapa rata-rata hasil belajar mahasiswa misalnya. Nah, itu kita menyajikan rata-rata itu untuk menggambarkan bahwa siswa itu pada umumnya ataukah rata-ratanya sekian. Tetapi biasanya di dalam menyajikan data, ternyata kalau hanya menunjukkan satu angka, satu ukuran pemusatan, biasanya orang masih kurang yakin. Misalnya, kalau hanya rata-rata saja, nah biasanya kita tambahkannya juga dengan ukuran penyebaran, ukuran dispersi, misalnya standar deviasi ataukah simpangan baku dan seterusnya. Kan itu menunjukkan rata-rata itu ada memperkuat rata-rata itu dengan beberapa sebaran data. Jadi ukuran-ukuran statistik yang sering yang digunakan itu ditunjukkan dengan menggunakan ukuran yang pas ya, yang sesuai. Baik, sekali lagi saya tidak perlu mengajari tentang bagaimana cara menghitungnya pada akhirnya.
nanti ini materi ini sudah cukup mendukung untuk menjadi salah satu rujukan atau menjadi salah satu cara yang bisa digunakan. Nah, saya hari ini ingin lebih bagus kalau kita banyak berdiskusi tentang beberapa kasus-kasus. Misalnya ada kasus, saya punya penelitian seperti ini, Pak. Saya punya penelitian seperti ini. Kira-kira teknik analisis data apa yang saya bisa gunakan? Kemudian bagaimana cara menganalisisnya? Kemudian alat bantu apa yang saya bisa gunakan? Dan seperti apa cara menginterpretasinya? Saya masih tambah lagi sedikit terkait dengan itu tadi beberapa ukuran yang biasa digunakan di dalam statistik. Nah, ini tadi terkait dengan ukuran simpangan, ukuran penyebaran. Ada rata-rata simpangan, ada simpangan baku, dan seterusnya. Kemudian berikutnya distribusi sampling dengan teori menaksir. Nah, ini juga perlu kita mengetahui dalam konsep statistik pendidikan. Ini terkait dengan teori menaksir itu perlu. Tapi yang jelasnya di sini teori menaksir di sini bukan mengarah kepada paranormal, ya. Tapi menaksir, berarti istilahnya menduga berdasarkan dukungan data-data yang diketahui sebelumnya. Nah, jadi bisa kita menduga sesuatu dengan berdasarkan data-data yang sudah kita ketahui. Nah, berikutnya adalah dalam statistik ini ada namanya hipotesis. Nah, dalam hipotesis ini tentu kita pahami bahwa definisinya adalah pernyataan. Jadi pernyataan yang sifatnya masih lemah. Artinya pernyataan yang masih membutuhkan adanya bukti-bukti dan data-data pendukung. Nah, di sini kita ketahui bahwa hipotesis kan, ya hipotesis ada hipotesis peneliti, ada hipotesis kerja. Nah, tapi yang pada umumnya kita hanya membatasi saja dua. Ada hipotesis kerja yang biasanya dengan hipotesis alternatif atau H1, dan ada hipotesis hipotesis awal, ya, ada hipotesis awal. Kemudian ada hipotesis kerja atau H1. Nah, saya biasa begini. Kalau H0 itu biasanya diasumsikan dengan hipotesis yang diasumsikan tidak ada efek. Jadi tidak ada efek, tidak ada pengaruh, atau tidak ada perbedaan. Nah, kemudian kalau H atau H1, nah itu diasumsikan dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya ada perbedaan, kemudian ada pengaruh, ada hubungan. Nah, walaupun biasa itu kalau H1-nya itu biasanya itu terbagi, misalkan ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti bisa saja yang mana yang lebih baik. Apakah H11 yang lebih baik atau H12. Nah, itu biasanya. Nah, kemudian ini yang perlu juga kita pahami dari segi terkait dengan hipotesis. Kemudian berikutnya beberapa statistik uji, ya, ada lagi beberapa statistik uji yang biasa digunakan, misalnya uji beda atau uji T. Biasanya ini yang sering juga digunakan khususnya penelitian yang mengkaji belum uji T. Jadi dulu, uji prasyarat dulu, sorry. Nah, sebelum melakukan uji lanjut biasanya dengan uji relasi, uji T. Nah, biasanya statistik uji itu membutuhkan prasyarat. Jadi misalnya dalam uji analisis korelasi antara dua kelompok data atau lebih, sebelum kita lanjut ini harus memenuhi data itu, dia homogen dan normal.
Nah ya, ini untuk menjamin bahwa data itu sama ya, sama dan dia terdistribusi normal. Nah, ini biasanya uji prasyarat. Jadi menjadi syarat untuk dilakukan uji korelasi dan seterusnya. Dan kalau misalnya dia tidak normal, biasanya kita menggunakan statistik uji lain. Kemudian ada uji T. Nah, ini yang saya maksudkan nih, uji T ya atau uji beda. Biasanya dengan ada dua ya. Pertama uji T 2 sampel bebas atau independent sample test. Kemudian uji T 2 sampel yang berpasangan ya. Kemudian secara apa namanya, yang alat bantu yang biasa digunakan. Nah, di sini di dalam kajian ini saya memberikan dua uraian. Ya, ada dengan menggunakan Microsoft Excel dan ada yang menggunakan SPSS. SPSS ini yang saya pakai di sini, tapi sebenarnya sama dengan yang sekarang juga. Ini masih format SPSS 16. Tapi yang SPSS 25 kayaknya terakhir ya. Ya 25, saya punya link itu, Kak. Ya. 25 Kak. Kalau ya 25 yang terakhir. Ya. Kalau kita mau linknya nanti saya kasih, Kak. Oh iya ya. Boleh. Siap, Kak. Terima kasih sebelumnya. Siap. Mungkin juga nanti paling banyak juga nanti peserta juga akan minta nanti linknya. Siap. Nah, ya, jadi memang ini tempat yang bagus untuk kita bisa share, bisa kita diskusi, kemudian mungkin ada nanti hal-hal yang bisa dibutuhkan. Saya juga ini tidak menutup kemungkinan ilmu bapak-bapak ada yang saya bisa ambil dari sini. Jadi bukan hanya saya yang meng-share ilmu, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ada juga yang bisa share pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa nikmati secara bersama. Saya pikir itu dulu sedikit pengantar dari saya. Kita kembangkan dalam bentuk diskusi-diskusi. Oke, saya kembalikan ke host. Baik, ya beginilah memang kalau virtual Kak, jadi santai. Saya juga sementara makan camilan-camilan. Kita santai ya. Beda kalau dalam dunia nyata semua ada anunya. Tapi kalau virtual sambil duduk-duduk ngopi-ngopi apa. Nah, itu anunya enaknya kalau ini virtual. Jadi kita sifatnya ya santai, tidak ada yang menegur. Oke, baik. Terima kasih tadi penjelasan awal dari Bapak Dr. Bu Hera terkait bagaimana pengenalan awal dari statistik. Mungkin kepada peserta bisa langsung juga bisa juga melalui chatting di bawah, di toolbar bawah, ada di bawah itu di samping di samping yang silang merah itu ada gambar chat. Nah, bisa di situ dilayangkan chatnya. Ketika misalkan mungkin agak malu-malu bertanya, ya bisa ditulis saja di chatnya. Oke, silakan, mungkin ada yang unik-uniknya sambil menunggu. Ada pertanyaan begini Kanda, bagaimana caranya mengukur itu hipotesis diterima atau ditolak untuk penelitian? Misalkan ada, karena ini saya lihat mayoritas pendidikan tenaga pendidik, misalkan dia sudah melakukan tes biasa ada didengar pre-test dan post-test, mungkin ada pengaruh antara, saya lihat ada pertanyaan pengaruh antara apakah itu media ataukah teknik ataukah pendekatan itu berefek terhadap apanya, kemampuan apa. Bagaimana caranya diukur ini hipotesisnya? Berikut lagi ada pertanyaan kedua. Bagaimana caranya mengukur hipotesis untuk misalkan hubungan? Misalkan apakah ada hubungan antara penggunaan media gambar dengan terhadap pengembangan siswa. Oke, saya serahkan Kanda, silakan. Ya, terima kasih. Baik, dalam melakukan proses pengujian hipotesis, saya menggunakan 5 tahapan ya. Jadi ada 5 tahapan. Pertama adalah merumuskan
hipotesis statistiknya. Saya buka dulu ini satu. Jadi merumuskan hipotesis statistiknya dulu. Misalnya tadi terkait dengan pengaruh ya, pengaruh media terhadap kemampuan berbicara ya misalkan. Nah, misalnya kan pengaruh media terhadap kemampuan berbicara. Nah, kita buat dulu hipotesis nolnya dan hipotesis H0-nya dengan H1-nya itu dulu dirumuskan. Buka dulu supaya lebih apa lah ya, lebih mudah untuk dipahami. Ya baik, saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya, jadi pertama adalah merumuskan hipotesis statistiknya. Nah, itu dulu yang perlu dulu dipahami adalah merumuskan dulu hipotesis statistik. Nah, kemudian setelah kita hipotesis, ada dua ya, ada hipotesis penelitian, biasanya hipotesis penelitian yang dalam bentuk pernyataan. Misalnya H0-nya. H0-nya diasumsikan adalah tidak ada pengaruh, ya, tidak ada pengaruh media terhadap apalah, ya itu tadi untuk H0-nya, tidak ada pengaruh. Kemudian H1-nya diasumsikan dengan ada pengaruh. Nah, jadi diasumsikan dengan ada pengaruh. Kayaknya ada contoh itu. Nah, setelah kita merumuskan pernyataannya, kita buatkan hipotesis statistiknya. Jadi kapan dikatakan dia ada pengaruh? Oh iya. Jadi kapan dikatakan ada pengaruh? Misalnya begini. Misalnya tadi pengaruh media terhadap misalnya terhadap hasil belajar ya. Hasil belajar. Iya, oke. Nah, ketika kita mendefinisikan tadi H0-nya adalah tidak ada pengaruh, berarti hipotesis statistiknya diasumsikan dengan rata-rata hasil belajar sebelum dan sesudah itu sama. Nah, jadi kita mengatakan H0-nya tadi ada tidak ada pengaruh, asumsinya tidak ada pengaruh adalah ya, rata-rata hasil belajar sebelum dan setelah itu sama. Ya, bisa dipahami ya? Iya. Nah, kemudian H1 dinyatakan dengan terdapat pengaruh. Jadi terdapat pengaruh media terhadap hasil belajar. Nah, kita buatkan hipotesis statistiknya. Hipotesis statistiknya dinyatakan dengan tadi kalau misalnya rata-rata itu biasa disimbolkan dengan mu, lambang mu. Mungkin gampang. Saya tidak tahu kalau di sini peserta kalau matematika, biar bukan matematika sebenarnya. Yang penting sudah belajar statistik. Ini yang dimaksud ini mu, kan lambar rata-rata. Jadi dinyatakan dengan ada pengaruh apabila lebih rata-rata hasil belajar setelah penggunaan media lebih besar daripada daripada tadi sebelum. Nah, tapi ini juga harus sesuai dengan teori kita. Teori yang sudah kita bangun di dalam kajian penelitian itu. Kapan dikatakan dia berpengaruh, kapan dia tidak. Jadi tetap memang harus ada teori mendukung bahwa dikatakan ada pengaruh apabila hasil belajarnya ini lebih baik daripada tidak. Nah ya, di atas. Nah, itu tadi. Jadi tetap harus disesuaikan dengan jadi ini yang saya maksudin tadi kalau ada perbedaannya. Nah, setelah kita merumuskan hipotesis statistiknya, berikutnya adalah menetapkan taraf signifikansi. Nah, ya, menetapkan taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansi itu biasa kan ada alfa ya, alfa 5. Kalau tingkat kepercayaannya itu adalah 90%. Ya. Kalau taraf signifikansi misalnya 0,01 itu kalau taraf kepercayaannya 99%. Jadi saya biasa ini digunakan sesuai dengan tingkat ketelitian yang biasa digunakan dalam penelitian itu. Nah,
Berikutnya adalah menetapkan kriteria pengujian. Ya, jadi kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian ada yang sifatnya offline, ada juga bukan offline. Ada pendekatan nilai di alpha, ataukah ada juga pendekatan nilai signifikansi. Ya, jadi kalau menggunakan misalnya SPSS itu, saya menggunakan SPSS, maka hasil kan di situ kan dalam uji pengaruh kan ada kita menggunakan uji regresi. Ya, uji regresi. Nah, di situ kan ada nilai signifikansi. Nilai signifikansi biasanya di ujung kanan itu ada taraf signifikansi. Jadi kita membuat kriteria bahwa tolak H0, jadi tolak H0 apabila tolak H0 jika nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05 kalau menggunakan taraf signifikansi 0,05. Misalnya kembali kalau misalnya menggunakan pendekatan signifikansi, jadi tolak H0 jika nilai signifikansi lebih kecil daripada alpha untuk 0,05. Jadi misalnya dalam analisis kita memperoleh hasil nilai signifikansinya adalah 0,00 misalnya. Lebih kecil daripada alpha 0,05 berarti H0-nya ditolak. Artinya ada pengaruh. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya nilai signifikansinya lebih kecil daripada alpha 0,5, maka disimpulkan bahwa H0 ditolak, atau dalam kata lain terdapat pengaruh yang signifikan media terhadap hasil belajar. Ya, seperti itu. Jadi saya ulang kembali, ketika kita akan menetapkan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak, itu tetap harus disesuaikan dengan kriteria pengujian yang ditetapkan, ya. Jadi pertama hipotesis statistik, yang kedua adalah menetapkan taraf signifikansi, yang ketiga menetapkan taraf signifikan, kemudian yang keempat adalah proses perhitungan, kemudian yang kelima adalah membuat kesimpulan. Tentunya ketika kita membuat kesimpulan harus disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi menyesuaikan antara kriteria yang ditetapkan dengan hasil perhitungan. Nah, itu pasti jelas. Ini jelas bahwa yang penting di sini teman-teman peneliti, teman-teman dosen harus mengetahui kriteria pengujiannya apa. Ya, kriteria pengujiannya apa. Karena semuanya nanti akan dikembalikan kepada kriteria pengujian. Saya pikir di virtual itu, di internet itu banyak referensi-referensi yang bisa kita gunakan. Jadi saya juga masih terus belajar kira-kira apa lagi yang kira-kira yang belum kita share ke mahasiswa. Jadi satu atau kedua pengetahuan yang kita share kepada mahasiswa saya pikir itu masih kurang. Jadi sebanyak-banyaknya, jadi kalau perlu ilmu yang kita dapatkan itu sebanyak-banyaknya kita share kepada mahasiswa. Dan memang ilmu yang kita dapatkan itu kan tentu tidak cukup ya dengan kebutuhan saat ini. Jadi memang waktunya atau saatnya kita terus belajar, berdiskusi dengan teman-teman seperti yang dilakukan oleh Andi Asripan. Jangan hanya kita berdiskusi dengan teman dengan latar belakang ilmu yang sama. Sedikit tidaknya bisa kita mendiskusi, mengambil atau memperoleh ilmu-ilmu dari disiplin ilmu yang berbeda. Saya pikir itu. Baik, makasih banyak Kak atas responnya. Ada pertanyaan ini satu dari mahasiswa ini Kak. Dia atas nama Sulfiana Yahru dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sindrapang. Dia bertanya, saya ingin bertanya seberapa besar pengaruh masing-masing aspek dari variabel bebas dan terikat tadi itu Kak. Jadi seberapa besar kira-kira pengaruhnya
Dan kira-kira bagaimana model perhitungannya kalau di SPSS, Kak? Oh iya iya sih. Aspek ya. Iya. Aspek dari beberapa variabel bebas ya. Iya, terhadap Ya. variabel terikat. Dan bagaimana kira-kira anunya di SPSS? Bagaimana Ya, kira-kira perhitungannya di SPSS, Kak? ya baik. Dan ada Baik. pertanyaan juga tadi ini bilang apakah itu materinya nanti bisa di-sharing, Kak? Boleh, 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 boleh. Santai aja, santai aja. Siap, siap, Kak. Ah, Oke, silakan, Kak. ya. Jadi memang itu ketika kalau saya memberi kuliah, file-file yang saya punya itu saya bagikan ke mahasiswa. Iya, Karena iya. tidak ada juga gunanya kalau file itu hanya tinggal di laptop Betul, betul. untuk dosen. Walaupun sebenarnya kita tulis, tapi angka bagusnya kalau dibagikan ke mahasiswa untuk dijadikan sebagai salah satu referensi. Dan saya pikir kita lebih bahagia ini sebagai pendidik kalau karya-karya kita ini banyak terpakai, Ya, ya, ya. banyak digunakan ya. Baik. Tadi ada pertanyaan terkait dengan pengaruh dari beberapa variabel-variabel bebas. Ya. Di dalam analisis regresi, ya, khususnya misalnya regresi linear sederhana, itu biasa dalam penelitian itu melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Misalnya ada variabel bebas, misalnya ada X1, X1-nya adalah minat belajar, ya. Kemudian X2-nya adalah media. Misalnya lagi X3-nya adalah motivasi, ya. Nah, kemudian Y-nya misalnya adalah hasil belajar atau prestasi. Iya, iya, iya. Nah, prestasi. Jadi dalam definisi, dalam teori yang kita bangun, jadi biasanya juga ada perdebatan di sini, yang mana di situ variabel bebas, yang mana variabel terikat. Jadi tergantung dari teori yang kita bangun di dalam kajian penelitian itu. Jadi kalau teori yang kita bangun bahwa motivasi, minat, media itu adalah variabel bebas atau variabel-variabel yang dipandang dapat memberi kontribusi terhadap hasil belajar, maka itu kita nyatakan sebagai variabel bebas. Nah, kalau misalnya data ini sudah ada, data motivasi, data minat, data media, data hasil belajar, semuanya kita sudah kumpulkan, bisa kita menggunakan analisis regresi multiple. Ini analisis regresi multiple yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Nah, caranya menentukan yang mana yang lebih kuat, tinggal kita melihat yang mana memiliki koefisien regresi yang lebih besar. Ya, yang mana yang memiliki koefisien regresi yang lebih besar. Misalnya hasil ataukah model regresi yang kita pakai, misalkan saja ya, misalnya Y sama dengan misalnya 2,21 tambah misalnya 0,3 X2 ditambah dengan 0,7 X3. Ternyata Y sama dengan 2X1 ditambah 0,2 X2 ditambah 0,7 X3. X1 dinyatakan dengan motivasi, X2 dengan minat, X3 adalah media. Pertanyaan kemudian, yang mana yang paling besar pengaruhnya dari ketiga variabel bebas itu? Nah, tinggal kita melihat yang mana yang lebih tinggi koefisien regresinya itu. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh ternyata yang lebih tinggi koefisien regresinya adalah motivasi yang 2. Kemudian disusul apa? Oh, disusul media. Kemudian yang mana lagi disusul? Disusul 3. Disusul X2. Jadi di situ bisa juga kita melihat yang mana pengaruhnya negatif. Kita melihat juga. Jadi kita melihat koefisien regresi yang dihasilkan. Makanya sebelum melakukan penelitian harus betul-betul dipastikan bahwa data ini sudah bagus, sudah valid. Jadi karena kalau kita akan menjelaskan hasil tidak ada lagi kalau menjelaskan hasil
kemudian kita akan publish kepada orang lain, tentu tidak menutup kemungkinan banyak sanggahan-sanggahan yang mengarah ke kita terkait dengan pertanggungjawaban dari hasil itu. Nah, kalau saya pikir kalau prosesnya bagus, meminimalkan kesalahan-kesalahan, maka jawaban yang kita sampaikan itu saya pikir tidak ada, artinya ada jawabannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau kritikan-kritikan yang masuk itu selama proses penelitian itu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, itu saya pikir tidak ada alasan untuk tidak diterima hasil penelitian. Saya pikir itu ya sedikit penjelasan dari saya. Mungkin juga ada kawan-kawan juga kalau misalnya ada yang menambah, sambil juga ya itu tadi, jangan sampai juga ada ilmu yang sampai sekarang juga ini saya dapatkan. Tentu juga bersyukur saya karena ada tahu ternyata ada tambahan. Siap teman-teman. Iya Kak. Ya. Mungkin terima kasih banyak responnya. Serasa tadi jelas sekali penjelasannya Kak, dengan gayanya sendiri dan mudah dicerna. Baik, mungkin masih ada pertanyaan ataukah sharing-sharing tambahan dari peserta, silakan. Jadi silakan dilayangkan di chatting ataukah di unmute mic-nya. Ya. Ada tadi yang WA saya Kak, kira-kira mudah-mudahan masih berkesempatan lagi untuk level berikutnya lagi Kak, katanya di waktu sampai ya. Ya mungkin sampai ya kita sifatnya itulah enaknya kalau misalnya virtual begini ya, jadi tidak kemana-mana. Kemana saja. Sayang hari ini jadi tidak sempat lagi maka minum seperti hostnya. Karena kebetulan tidak ada makanan. Ada di sini hand sanitizer. Ya, oke. Mungkin ada teman-teman yang mau menambah atau mau bertanya terkait dengan hasil-hasil penelitiannya apa dan seterusnya. Nah, itu bisa lebih share menjadi pengetahuan bagi kita semua. Ada pertanyaan ini Kak. Bagaimana, ada pertanyaan nih Kak dari WMS Rapang juga, bagaimana caranya kita ketahui itu data kita itu valid atau tidak Kak? Oh ya, baik. Ada lagi? masih menunggu slide ini. Ya bisa langsung saja Kak. Baik ya. Rami Salia ini Kak. Mengetahui data valid ya. Saya ambil satu contoh misalnya dalam menganalisis butir soal, apakah soal itu valid atau tidak. Jadi misalnya begini, jadi itu valid itu mengarah kepada kepada item, jadi mengarah kepada data itu valid atau tidak. Misalnya begini, saya mendesain 5 butir soal. Jadi anggaplah butir soal 1, 2, 3, 4, ada 5 ya, ada 5. Kemudian soal ini saya ujikan kepada beberapa responden. Ya, responden. Maka diperolehlah data nilai-nilai terkait dengan setiap butir. Di butir soal 1 sekian nilainya, misalnya responden 1 nilai butir 1 sekian, nilai butir 2 sekian dan seterusnya. Nah, kemudian setiap responden kan ada jumlah ya, ada jumlah yang diperoleh. Jadi sama halnya kalau misalnya begini, X1 itu saya nyatakan dengan butir soal 1. Nah, X2 saya nyatakan dengan butir soal 2. X3 saya nyatakan dengan butir soal 3 dan seterusnya. Y saya nyatakan dengan jumlah skor yang diperoleh siswa. Dari butir 1 tambah butir S2, butir 3 sampai dengan dan seterusnya. Tapi kita bisa dipahami nih. Nah, sekarang berikutnya kita akan menetapkan apakah butir soal itu valid atau tidak. Nah, jadi kita cukup menggunakan analisis korelasi. Jadi menggunakan analisis korelasi ya. Korelasinya apa? Korelasi X1
misalnya butir soal X1 dengan korelasi Y-nya. Jadi kan dalam korelasi itu kan misalnya hubungan antara dua ya, misalnya korelasi antara butir soal X1 dengan Y-nya. Y-nya tadi adalah jumlah skor yang diperoleh siswa ya. Nah, dari analisis itu, jadi kita sudah mengetahui yang namanya nilai korelasi. Ada koefisien korelasi yang kita dapatkan antara X1 dengan Y. Ya, X1 dengan Y. Nah, kapan dikatakan valid? Nah, kita mengatakan valid apabila nilai koefisien korelasinya dari antara X1 dengan Y ini lebih besar daripada nilai R tabel. Sandingkan dengan R tabel ya. Jadi nanti dikatakan valid apabila nilai koefisien korelasi antara X1 dengan Y itu dengan nilai R tabel. Nah, misalnya kita dapatkan nilai koefisien korelasi misalnya 0,71. Sementara R tabelnya misalnya adalah 0,5. Kita nyatakan bahwa X1 ini valid. Tapi kalau misalnya X2 misalnya kita dapatkan 0,21. Nah, lebih kecil daripada 0,5 berarti ini tidak valid. Dalam proses penelitian, ketika kita melakukan uji validitas, jika ada butir instrumen yang tidak memenuhi kriteria valid, wajib tidak diikutkan di dalam penelitian. Jadi tidak diikutkan lagi untuk mengambil data berikutnya ya. Jadi jangan diikutkan. Jadi memang biasa itu ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa, yaitu bersamaan antara uji validitasnya dengan uji hasil penelitian. Jadi bersamaan dilakukan uji validitas butir soal dengan hasil penelitian. Padahal seharusnya itu harus terpisah. Karena di uji validitas itu nanti dinyatakan instrumen ini valid, baru kita bisa valid dan reliable, baru kita bisa menggunakan instrumen itu untuk digunakan sebagai penelitian. Seperti itu ya dari ini. Luar biasa Kak, jelas sekali tadi. Dan bisa saya sambung sedikit Kak. Jadi statusnya sebenarnya karena kan begini, beberapa penerapan itu tadi penelitian. Jadi beberapa model penelitian tadi itu Kak. Banyak yang tidak, jadi ketika mahasiswa ingin turun ke lapangan, apalagi yang S1 itu Kak. Ketika mahasiswa ingin turun ke lapangan, jadi dia artinya itu instrumen yang dia gunakan artinya tidak melalui itu uji validitas. Kira-kira bagaimana anunya ini Kak? Apakah memang itu uji validitas itu sesungguhnya wajib hukumnya dan apakah akan mempengaruhi hasil yang ada atau bagaimana Kak? Supaya paling tidak ada mungkin saran nanti kepada pimpinan prodi atau siapa untuk kemudian nanti ke depannya bisa melakukan uji validitas berdasarkan dari sarannya yang mungkin Kak. Silakan Kak. Ada teori yang saya biasa gunakan bahwa saya tidak tahu siapa mana sumbernya, bahwa instrumen dikatakan baik apabila memenuhi kriteria valid dan reliable. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa instrumen dikatakan baik apabila memenuhi kriteria valid dan reliable. Nah, valid kan itu kan mengetahui validitas itu selain uji coba lapangan, kan biasa juga adalah uji coba uji kepakaran. Uji ahli. Jadi tergantung ya, biasa itu kalau mahasiswa saya tidak sempat lagi untuk turun ke lapangan melakukan uji coba, jadi cukup uji ahli saja dengan menggunakan 3. Jadi jangan juga 2, karena kalau 2 itu biasanya bisa nanti imbang ya. Jadi misalnya kita menggunakan ahli 3 untuk validasi dari instrumen ini. Nah,
dari situ tadi masukan dari segi konten, kemudian isi. Nah, validitasnya juga bisa dilihat dari dari hasil masukan-masukannya itu. Jadi berdasarkan kepakaran. Nah, kemudian reliable-nya juga sudah bisa didapatkan di sini, kesesuaian antara penguji, antara ahli 1, ahli 2, ahli 3. Jadi kalau dia pendapatnya boring itu, kalau dikatakan reliable itu kalau memiliki tingkat kesamaan lebih dari 75%. Tapi tergantung teori juga, ada juga mengatakan juga 0,6, tergantung. Jadi itu yang saya biasa pakai, bahwa instrumen dikatakan valid baik. Maksudnya baik di sini adalah bisa digunakan untuk pengambilan data. Jadi kalau sudah bisa digunakan, kalau sudah memenuhi kriteria 2 ini, valid dan reliable, nah itu sudah bisa digunakan. Saya pikir itu ya. Jadi kalau umpama hanya waktu yang dipakai, bisa dengan menggunakan pakar atau ahli. Oh iya. Misalnya kalau di matematika itu ya tentu menggunakan apakah dosen matematika, atau yang tahu persis dengan instrumen itu. Iya, betul. Intinya ketika ketersediaan validator tadi itu lebih bagus lagi, Kak, ya. Ya. Ada pertanyaan terakhir ini, Kak, terkait uji kenormalan, uji normal. Kira-kira bagaimana? Bagaimana ini, Kak, dalam satu instrumen? Ya. Jadi normalitas itu. Ya. Jadi ini tadi terkait dengan uji normalitas. Ini kan normalitas ini terkait dengan sebaran data. Ya. Jadi ya, sebaran data. Nah, kemudian dari sebaran data itu dia dalam distribusi normal itu dikatakan bahwa nanti dikatakan normal itu apabila data banyak berkumpul di sekitar nilai rata-rata. Jadi ada teori itu. Jadi nanti dikatakan normal itu, jadi ada teori ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini hanya ini ya. Ada salah satu yang mengatakan bahwa data dikatakan normal apabila data banyak berkumpul di sekitar nilai rata-rata. Artinya tidak ada data terpencil. Artinya tidak ada data yang menjauh. Saya ambil satu contoh, misalnya dalam kondisi di kelas. Misalnya kita lakukan tes. Nah, tiba-tiba misalnya ada satu peserta. Selama proses pembelajaran tidak pernah masuk, baru ikut tes. Nah, tentu dengan pemikiran yang normal bahwa ini anak ini pastikan tidak ada jawaban yang bisa ditulis. Ya, sebenarnya begitu. Nah, tentu ketika nanti jawaban itu dikumpul, nah kalau misalnya yang tidak masuk tadi ini dapatkan nilai 0, masuk di dalam data, maka ini bisa mencederai dari sebaran data yang ada. Nah, jadi bisa saya ini menjadi penyebab data itu tidak normal, tidak berkumpul. Nah, apa penyebabnya kalau begitu? Kalau misalnya data tidak berdistribusi normal, hasil yang diperoleh dari analisis itu bisa saja bias. Ya, bisa saja bias. Misalnya lagi, ya, bisa saja bias karena ada data yang dianggap tidak sesuai. Nah, tetapi kalau misalnya itu tadi ya, itu tadi rasionalnya. Tapi kalau dengan menggunakan rumus, nah itu bisa. Kalau rumus mencari uji normalitas, itu dengan menggunakan C-square. Kalau dengan menggunakan manual. Kalau dengan menggunakan SPSS, itu ada prosedurnya. Silahkan saja dibuka nanti saya di materi ini, itu sudah ada proses-proses cara mencari dan cara menganalisis dan cara menginterpretasi dari hasil-hasil analisis. Oh iya, makasih banyak ini Kak. Luar biasa Kak. Ya. Sudah jelas ini sebenarnya untuk tahap pertama ini. Untuk beberapa kebutuhan dasar penelitian terkhusus untuk biasanya dosen pemula dan beberapa bagus dasar. Dan beberapa mahasiswa yang ingin yang tingkat akhir ini. Ya. Oke, mungkin makasih banyak atas penjelasannya kepada Bapak Dr. Buhera MPD
mudah-mudahan insyaallah dalam waktu yang tidak begitu lama bisa nanti bergabung di sesi kedua lagi, sharing bersama kita untuk level berikutnya. Terima kasih banyak atas waktunya ini, Kak. Siap. Saya juga pribadi nih berapa lama tidak pernah ketemu langsung. Ya. Sudah lama tidak pernah lagi rapat-rapat ini. Betul. Luar biasa betul ini teknologi yang tadinya kita bisa dipertemukan dalam dunia virtual. Oke, makasih banyak Kak atas waktunya. Berikut juga kepada seluruh peserta atas atensinya, atas pertanyaan-pertanyaannya, responnya, juga keaktifannya. Nanti materinya saya bagi nanti di WA ya. Ya, bisa kita kirimkan nanti. Iya, bisa dikirim ke saya Kak. Nanti saya share ke semuanya Kak. Iya. Okay. Terima kasih banyak. Marilah kita tutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin, nasrul minallah wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.